سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, hadirin jamaah salat subuh Masjid Hubul Watan Islam Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun anda berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan diisi oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Mujibur Rahman SPDI. InsyaAllah kajian pada pagi hari ini akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk pada pukul 6:17 waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil liqa'illah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tabarrukan walinuzulir rahmah, kita berharap rahmat Allah, berkah dari Allah. Mari kita berwasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya kembali kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan segala rahasia fadilah Al-Fatihah kita semua, keluarga kita, agar diberikan kekuatan iman Islam yang sempurna, senantiasa diberikan hidayah untuk terus meningkatkan ibadah-ibadah sampai kita mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan keluarga atau diri kita yang ada dalam kita ada penyakit-penyakit, Allah angkat penyakit itu, sehatkan keluarga kita yang sakit, sahabat kita. Mudah-mudahan juga mereka yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua persoalan Allah berikan jalan keluar dan dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pagi ini biasanya kajian tafsir ya, yang akan membaca kitab Nasaihul Ibad biar ada kelanjutannya. Biasanya dibaca kadang-kadang pada kajian maghrib. Kalau kemarin tidak salah sampai pada bagian kisah tentang Nabi Nuh ya, bahkan diakhiri dengan pertanyaan kemarin. Nabi Nuh punya anak 4, Kanaan itu yang ya mungkin takdir Allah ya, bisa jadi yang tidak iman. Lalu Yapis ini keturunan yang cikal bakal menjadi ya orang-orang Mekah atau wilayah Timur Tengah yang badannya tinggi-tinggi besar, putih mancung. Jadi tidak bisa kita paksakan ini Syam. Sedangkan Yapis ini baru dari jalur kita. Ya kayak Asia atau ASEAN ya. Itu jalur Yapis. Kalau Ham itu keturunan cikal bakal yang akan menjadi orang-orang Afrika yang hitam, yang kulit-kulitnya hitam. Nah, jadi berarti kita jalurnya adalah jalur Yapis. Sedangkan Syam itu cikal bakal orang-orang Timur Tengah. Ya pasti tidak bisa dipaksakan kan. Jadi Syam itu dia cirinya tinggi besar, lalu hidungnya mancung, dan ya cantik-cantik dan gagah-gagah, putih-putih kebanyakan gitu. Nah, kita ini jalur Yapis, tapi kita tidak akan mengkaji tentang tafsir. Sekedar untuk anu saja. Dalam kitab Nasaihul Ibad ini pernah kita baca sebelum lanjut, karena isinya tentang nasihat-nasihat dari hadis Rasulullah, nasihat dari para sahabat, dan termasuk juga ada nasihat-nasihat dari hadis-hadis qudsi. Kalau Quran itu kan teksnya dari Allah, redaksinya dari Allah. Kalau hadis teksnya dari Allah, redaksinya dari baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi itu. Teksnya dari Allah, redaksinya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis teksnya dari baginda Rasul dan redaksinya juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang qaulul athar atau qaul as-sahabi atau ulama atau tabi'in, nah, ini juga banyak dicantumkan ini sebagai nasihat-nasihat pula. Memang perlu kita banyak-banyak diingatkan, karena ini nasihat yang lebih condong untuk mengingatkan kita untuk isti'dad liyaumil mi'ad, banyak persiapan untuk hari akhirat kelaknya. Sudah masuk pada bab yang ketiga, dan nasihat yang kita akan baca sekarang nasihat yang keempat atau yang kelima. Sebelumnya nasihat daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Di antara nasihatnya kemarin itu, Umar itu mengingatkan kita at-tawadud bainan nas. Jadi harus interaksi sosial sama manusia ini harus harmoni. Jangan saling caci maki. Nah, itu di antara nasihat Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, 3 hal yang harus kita jaga dan harus kita hindari. Di antaranya, tidak ada orang kaya raya hanya gara-gara melamun, mecolek balik, diam di rumah, tidak mau berusaha. Ya, wala al-ghina al-muna katanya. Tidak ada orang yang bisa kaya gara-gara hanya melamun. Lalu mungkin ada yang mau menjadi balik muda lagi. Tidak ada orang bisa balik muda gara-gara khidab, dengan cara bersemir. Bersemir juga malah bajang, tulak marak bajang. Tidak bisa seperti itu. Itu nasihat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tidak ada orang sembuh hanya semata-mata gara-gara obat. Tidak ada orang sembuh hanya semata-mata gara obat. Tapi kalau wasilahnya iya. Nah, itu nasihat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita mulai baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-maqalatur rabi'ah. Nasihat yang keempat datangnya dari an Uthman radhiyallahu an. Dari sahabat Uthman radhiyallahu anhu. Apa isi nasihat beliau? Man tarakad dunya. Misalnya kita ini sudah tidak ingin terlalu berinteraksi dengan dunia. Memang karena kita sadar dunia ini karena tidak abadi selama-lamanya. Jadi di antara cara-cara kita untuk pelan-pelan untuk meninggalkan dunia, kata Uthman bin Affan, dengan cara bagaimana? Bi an aqalla asy-syab'a. Ada yang baca syub'a, ada yang baca syab'a, tapi maksudnya sama. Pelan-pelan cara meninggalkan dunia dengan cara apa? Ya, kurangi mulai makan. Yang biasa genem makan, ke sana kemari makan, udah makan tapi mau terus berulang-ulang makan misalnya. Nah, jadi di antara caranya kita mau coba-coba meninggalkan keduniaan ini, kurangi dengan cara makan, kenyangan. Kadang-kadang kita kalau lagi pesta kan padahal sudah kenyang tapi melin doang. Kalau hanya sekedar ngerasa tidak masalah, tapi yang berlebihan, sampai berlebihan itu, sampai berlebihan. Nah, harus kita berusaha untuk mengurangi kekenyangan dalam diri kita dengan cara makan. Apalagi cirinya orang yang mau untuk tidak lagi banyak-banyak dengan dunia ini, wa abghadath thana, ndek demen terpuji-puji. Tidak suka dipuji-puji. Lamun terpuji ya kurang demen lah. Tapi ada juga orang yang senang dipuji, masalahnya. Jadi orang yang tidak lagi terlalu terikat dengan dunia, cirinya dia demen terpuji. Kalau dia terpuji langsung dia ingat diri dan bahkan istighfar. Ya. Itu di antara nasihat Uthman bin Affan. Kurangi porsi makan. Yang biasanya makan 3 piring ya mungkin kurangilah, terus berkurang. Nah, itu bagian di antara orang yang berikutnya, dengan cara tidak senang dipuji dari manusia. Yang orang yang seperti itu, apa ada balasannya? Ahabbahullahu ta'ala, justru dia akan mendapatkan balasan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau pejabat yang gila pujian, bahaya sudah itu. Bahaya kalau orang yang gila pujian. Makanya yang paling bagus itu dua-duanya jalan.
Sekali mungkin ada saja yang dipuji, tapi sekali juga harus perlu dikritik. Kalau hanya dipuji saja, kelolosan, kebablasan nanti. Akhirnya lupa diri. Kita sebagai manusia ini kalau sudah dipuji-puji kan lupa kita. Akhirnya kadang-kadang kebijakan yang dilanggar kebijakan itu. Wajarlah Uthman bin Affan ini menasihati, kan beliau seorang pejabat juga, mantan pejabat. Dan salah satu sebabnya, nah ini kisah Uthman bin Affan ini, ada nama Abdullah bin Sabah. Ini seorang Yahudi. Ternyata Yahudi juga banyak yang tidak ya, ada yang tidak baiknya, termasuk keturunan daripada Abdullah bin Sabah ini. Di saat menjabat Uthman bin Affan memang kebanyakan dari keluarga, tapi itu orang yang ahli-ahli semua, bukan hanya dicopot-copot hanya berdasarkan hawa nafsu, benar-benar sesuai keahliannya. Dia membangun kekuatan Abdullah bin Sabah ini cikal bakal orang Yahudi yang tidak taat kepada Rasulullah saat itu. Kalau dia mau membuat fitnah atau jadi provokator di Madinah, tidak mungkin ada yang mau mendengarnya. Karena orang sudah percaya dengan Uthman bin Affan, bagaimana hebatnya Uthman bin Affan, kesalehannya, kejujurannya, kekayaannya, kedermawanannya. Akhirnya Abdullah bin Sabah ini pergi ke Mesir untuk membangun kekuatan dengan cara memprovokasi orang-orang Mesir. Gimana itu Uthman bin Affan jadi raja, kok keluarganya semua yang dipakai menjadi pejabat? Yang cocok seharusnya Ali bin Abi Thalib. Terus dia membangun mencuci otak orang-orang Mesir. Singkat cerita, akhirnya banyak yang terbawa satu waktu, makanya pergi ke Madinah ingin menyerang Uthman bin Affan. Tapi untung ada intelijennya Uthman bin Affan itu, langsung diberitahu oleh intelijennya. Loh, bagaimana sekarang ini? Katanya ada yang mau nyerang kita nih, orang-orang Mesir. Dipanggil Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau dia datang orang-orang Mesir itu yang ingin demo ke sini, dan cara demonya bukan demo yang biasa-biasa menyampaikan aspirasi, bawa pedang, bawa senjata. Jelas niatnya ingin membunuh lah kayak gitu. Karena sudah terbangun otaknya, hanya pokok mati doang Uthman bin Affan nih. Menejarin kira-kira begitu. Dibilang sama Ali bin Abi Thalib, Ali, nanti kalau dia datang pendemo-pendemo yang dari Mesir itu, sida dah yang temani ya. Keluar kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Lah, kurang pas lamun tiang sepaling bagus dia raja doang. Raja yang langsung menghadap kepada rakyat, kan beda kalau raja yang menghadap lalu dia ngomong dengan cara baik-baik pada rakyat, pasti akan lebih pas rasanya. Kalau perwakilan kan kurang pas. Memang kalau ada, bisa kita orang demo ke presiden langsung turun presidennya untuk berbicara sama rakyat, kan beda itu. Ada kepuasan tersendiri pada rakyat untuk kalau dia berbicara. Jadi justru kalau perwakilan nanti tambah lagi persoalannya. Iya benar ya, enggak apa-apa dah nanti saya. Akhirnya benar, setelah di demo datanglah, seremnya. Nah, keluarga besar dari Uthman bin Affan itu juga tidak ingin melihat, kenapa ini orang demo kok bawa senjata, ini mau main-main saja, kira-kira begitu. Tapi Uthman menenangkan para keluarganya, ya sekarang begini aja sih, biarkanlah saya sendiri yang akan menghadapi pendemo-pendemo ini, sudah semua pada pulang balik. Nanti apa yang akan ditanyakan, apa yang akan diinginkan, ya nanti kita akan selesaikan sama saya sendiri. Ya betul. Jadi keluarga besar daripada Uthman bin Affan itu semua pada pulang, tidak ikut menemani ketika orang-orang itu demo. Disampaikan dengan benar, begini-begini alasan saya, kenapa saya mengangkat ini. Ya, jadinya rasional lah, tidak ada persoalan. Jadi akhir percaya orang-orang yang demo itu, tidak lagi seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah. Ini orang Yahudi yang kurang ajar. Di saat demo dan Uthman sedang menghadapi orang-orang demo, menyampaikan apa yang diinginkan oleh demo, nyelundup lagi Abdullah bin Sabah ini ke keluarga besarnya. Tidak salah namanya Marwan itu, bukan Mami Marwan. Kebetulan jadi Mami Marwan. Ampun. Yang nyampaikan apa di sana? Lah, ini coba ini. Masa orang demo begitu caranya? Keluarga Sida Uthman bin Affan itu mau dimati itu. Mau dimati.
Ayo sekarang gini, sudah tulis surat, kirim ke Mesir. Isi surat itu kalau bisa, ini orang-orang yang kurang ajar, pokoknya perlu ditindak, lalu dihabisi orang-orang ini. Padahal tadi sudah menerima itu orang-orang dengan menyampaikan alasan-alasan Utsman bin Affan terkait dengan pemerintahannya. Sudah diterima dengan baik oleh orang-orang Mesir. Tapi lagi difitnah dengan cara apa? Sengaja menulis surat dengan kop resmi pemerintah, isinya untuk membunuh pendemo-pendemo kalau udah balik dari Madinah. Benar dia bikin surat itu, pakai amplop cara saat itulah. Setelah itu surat itu dibawa oleh Abdullah bin Sabah, diberikan kepada salah satu daripada pendemo. Nyelundup lagi di tengah perjalanan nih Abdullah bin Sabah. Coba sudah buka, itu ada surat titipan dari Utsman bin Affan. Padahal bukan Utsman bin Affan yang bikin suratnya, keluarga besar memang dari pemerintah, cuma tidak sempat untuk konsultasi kepada Utsman bin Affan. Coba sudah buka itu, masa dia jahat Utsman bin Affan itu. Tadi awalnya percaya orang-orangnya. Apa buktinya? Itu ada surat titipan itu. Coba sudah buka isinya. Buka isinya. Ternyata dibuka. Yuh, kenapa begini? Kita akan dibunuh kalau nyampe di negeri Mesir, karena ini perintah daripada raja atau khalifah. Padahal tidak tahu Utsman bin Affan. Akhirnya itu bikin balik. Nah, ini nih sebab kematian daripada Utsman bin Affan, karena dibalik diserang oleh pasukan yang tadi yang demo itu dengan cara yang ya lumayan tragis itu. Ada namanya Sawat bin Bidang Lutang, orangnya itu yang pertama kali mencekik yang masuk ke langsung ke rumah daripada Utsman bin Affan. Tapi sebelum kejadian itu Utsman juga tahu. Dia mau balik lagi nih, katanya pasukan yang tadi yang temui itu. Balik ngapain? Mau manusia. Akhirnya ini keberkahan Al-Quran lagi-lagi. Utsman bin Affan ketika ada ruwet persoalannya, dia balik ambil Al-Quran dan baca Al-Quran, terus baca Al-Quran untuk menenangkan diri sambil di tempat tidurnya itu. Nah, di sela-sela itulah dia sempat bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Umar bin Khattab, bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan tentang akan terjadi kejadian yang akan menimpa dia itu. Jadi sudah diberikan, ya akan segera bertemu dengan kita ini. Nah, di antara inti mimpi baginda Rasulullah Utsman bin Affan, sebentar lagi kamu akan bersama-sama kita ini. Nah, itu kata Rasulullah dan para sahabat yang dua itu. Ya, ternyata betul. Memang sempat Hasan Hussein menghadang para pendemo yang ingin membunuh, tapi ya kewalahan lah, bahasa kasar, kewalahan, dan caranya juga dengan cara kasar karena sudah terbangun amarahnya oleh Abdullah bin Sabah itu dengan cara memfitnah-fitnah. Dicekik, bukan lagi, ada lagi datang lagi yang lain, naik dari atas rumah, ada yang dari jendela, pokoknya dengan cara yang serem lah, yang serem. Ada yang menginjak dari atas. Nah, itu yang terakhir yang menginjak langsung terbun arah yang pakai pedang dan sebagainya. Nah, itu awal daripada atau sebab kematian daripada Utsman bin Affan. Ya, perkara persoalan caranya mati kita bukan area kita lah, itu area Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Nasihat yang berikutnya adalah man tarakal dzunub ahabbahu Allah. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka ia akan mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sadar akan kita salah, segera ia mengakui kesalahan, akhirnya memperbanyak istighfar kepada Allah. Orang yang seperti itu akan dibalas dengan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pegang aja caranya. Annahu taraka ar-riya' wat tafakhur wa man taraka adh-dhunub ahabbahu al-malaikah li'annahu la yut'ibul katabah.
Karena orang yang meninggalkan dosa atau meninggalkan maksiat-maksiat dapat cinta Allah dan dapat cinta malaikat. Kenapa malaikat ini bisa cinta? La yut'ibul katabah, la yut'ibul kutubah. Dia adalah nulis. Malaikat tidak capek menulis. Ternyata malaikat juga ada sentimennya ya. Ada sentimen juga malaikat karena makhluk. Kalau ada orang yang berbuat dosa, ya seolah-olah apa Malik nih dosa-dosa lelah ternulis, kira-kira begitu. Tapi kalau yang bagus tidak merasa lelah. Makin pada marah guru lamun bagus urang jawaban murid demen terbaca. Alamun kurang-kurang pas-pas cara-cara berjawab lah makat meneh. Kira-kira ini enggak kata-kata ngeremon seperti itu. Jadi malaikat juga begitu. Kalau ada hamba Allah atau manusia ini berbuat maksiat, ini pakai bahasanya yut'ibul kutubah, lelah itu isi dengan ini makan berbuat maksiat. Jadi burung temele nulis. Kira-kira begitu. Di dalam kitab Qatarul Ghaith sama ini. Pengarang juga dari Imam Nawawi Al-Bantani. Kaitan dengan bahasan tentang malaikat. Jadi Utsman bin Affan menurut Muhammad Al-Khalidi ada satu riwayat hadis menyatakan suatu ketika Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min malak fi kulli insan?" Ya Rasulullah, kira-kira berapa jumlah malaikat di tiap manusia ini? Dalam hadis itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishruna malakan." Jadi tiap-tiap manusia ini akan diiringi oleh 20 malaikat. 20 malaikat. Nah, dalam bahasan itu yang menarik, ketika nanti ada hasanat satu kebaikan saja, kutibat, langsung spontan malaikat itu untuk menulis balasannya berapa? Asyra. Satu kebaikan langsung dicatat bernilai 10 kebaikan. Terus kalau ada sayyi'ahnya, nah ini dia, yang kiri atid, ini bisa atid namanya, raqib itu yang kanan. Kalau raqib langsung segera menulis. Kalau atid dia menunggu instruksi dulu dari atid. Gimana nih? Sebentar dulu. Nah, kira-kira begitu bahasanya, sebentar dulu. Ini sebulan dah melakukan kesalahan ini, gimana nih? Sebentar dulu. Dia komunikasi dulu sama malaikat raqib atid ini. Aktub. Nah, tunggu dulu. Berapa jedanya? 7 saat. Jadi dalam kitab itu dijelaskan kalau ada seorang hamba yang berbuat dosa, tidak langsung malaikat atid itu untuk mencatat dosanya. Diberikan kesempatan kira-kira 7 jam dulu. Siapa tahu dalam jeda waktu itu dia akan yatubu, akan menyampaikan taubatnya. Nah, ketika dia sudah berlangsung 7 jam, bertanya lagi malaikat atid, "Aktub?" Saya tulis enggak kira-kira sekarang ini? Uktub. Nah, barulah malaikat raqib memerintahkan malaikat atid untuk mencatatnya. Jadi 20 malaikat itu ada yang di mata 2, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di bibir. Menariknya, malaikat bibir ini selalu menjaga kita, selalu menjaga lisan-lisan ini. Tapi yang bisa menjaga lisan ini bagi orang-orang illa bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang senantiasa berselawat. Jadi malaikat yang ada di 2 bibir ini, kalau seorang itu melakukan atau membaca salawat, langsung dia jaga mulut ini. Bahkan sampai jangan sampai ada serangga masuk, kira-kira seperti itu. Caranya menjaga penjagaan daripada malaikat yang ada di dua bibir ini. Itu kelebihannya. Itu dengan gara-gara apa? Gara-gara kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan 1, di belakang. Nah, terus sekarang udah mulai transit, yang 10 naik diganti dengan yang 10 berikutnya. Jadi siang malam itu gantian. Yang 10. Maka dikatakan isyruna malakan likulli insanin. Tiap-tiap manusia ini akan diiringi oleh 20 malaikat dengan malamnya 10, siangnya 10. Jadi malaikat intinya ada sentimennya gitu, ada sentimen. Nah, buktinya Firaun ketika meninggal dunia juga sentimen sekali malaikat
Jibril. Sentimen sekali malaikat Jibril. Apalagi di akhir itu Fir'aun menyampaikan dalam firman Allah, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Nah ini aja iman aku nane, tapi sayangnya ketika itu sedang apa? Halah ittirariyah, dalam posisi sudah kepepet, halah ghararah. Sedang posisi dalam apa? Posisi dalam ya tenggorokan. Coba kalau halah ikhtiyariyah dalam posisi normal. Di saat mengejar mengejar tentara Nabi Musa masih di tepi lautan, barangkali diterima oleh Allah dan malaikat Jibril tidak sentimen sekali. Ini sudah posisi kepepet. Makanya kalau kita punya, misalnya kalau punya ayam misalnya di pinggir jalan kita berumah, terus kita kangen ganti manuk sawung dilanggar oleh motor, itu sedang ngelepek, itu sudah namanya ittirariyah, bukan lagi hayatun mustaqirah, nyawanya sudah mau menghilang. Sebagusnya jangan tunak nih gorok mai, masih bergerak dia masih nyawa memang, tapi kan sudah posisi sudah tidak normal lagi itu. Sebagusnya tidak usah kita sembelih. Ya kira-kira begitulah Fir'aun, sedang bukan posisi dalam posisi halah ikhtiyariyah, dalam posisi tidak normal, sudah kepepet baru menyampaikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayam juga begitu. Jangan-jangan nanti dihukumi bangke kan, karena dalam posisi sudah mau menghilang nyawanya. Kan kadang banyak orang karena saking kangennya, lah kelelah kejaga manuk nih, kebelik nih dah nih, masih bergerak, bitang ladik apa gorok stabengan. Nah itu hayatun mustaqirah sudah mulai menghilang. Sebagusnya jangan. Nah Fir'aun juga posisi itu bikin juga di antara bikin sentimen. Nah nih namanya beriman, coba laik atau kemungkinan kalau yang dimaksud dengan halah ikhtiyariyah itu ketika masih dalam posisi di tepi lautan lah, kan masih normal. Nih sudah tenggelam baru dia menyatakan amantu annahu la ilaha illallah, mengakui Allah seperti amanat bihi banu Israel, apa yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Akhirnya bukannya dilayani oleh malaikat Jibril kan, fa akhadha biqabdah minat turab. Ini sering diceritakan juga, ini mengambil turab pasir lalu dimasukkan ke dalam mulut Fir'aun. Ternyata ini bukti bahwa malaikat Jibril juga sentimen gitu. Sentimen juga dia. Ada hadis Rasul juga, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Ini bentuk sentimen malaikat juga ini. Jadi malaikat itu setiap hari kan keliling. Ini instruksi langsung dari Allah. Coba keliling, malaikat keliling, lihat majelis halaqatul dzikir, halaqatul ilm. Seperti sekarang ini kan halaqatul dzikir atau halaqatul ilm. Semua kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena diperintah untuk dicatat lalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang yang kebetulan tidak niat untuk menghadiri majelis ilmu atau menghadiri majelis zikir, hanya kebetulan saja atau tidak pernah niat dari awal. Misalnya dia masuk tiba-tiba ke sini, Allah juga perintahkan catat juga itu orang itu mendapat ampunan saya. Nah proteslah malaikat, ngapain ya Allah, kan minhum fulan khata', ada itu di antara mereka ada yang salah, masa mau diampuni? Pokoknya seluruh yang ada dalam majelis ilmu, majelis zikir ini diberikan ampunan oleh Allah. Catat sebagai catatan ampunan Allah. Tiba-tiba ada yang nyelundup misalnya, sehingga mereka protes. Kan ada di antara mereka tuh yang tiba-tiba datang tuh bukan niat untuk kesini ngaji, dia hanya semata-mata pokoknya niat ampun malah utang jelap tebayah misalkan atau dengan bukan niat semata-mata untuk ngaji kayak kita misalnya dari rumah ke sini tuh. Tapi apa kata Allah? La yashqa bihim jalisuhum. Tidak akan bikin celaka, justru dengan keberkahan daripada halaqah zikir dari masing-masing kita ini membuat dia dapatkan keberkahan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Diprotes juga malaikat. Ya, kita tidak ingin agar kita termasuk orang-orang yang akan dikeremonkan oleh malaikat dengan cara bagaimana? Ketika ada kesalahan segera kita hapus catatan dosa itu, akhirnya malaikat tidak lagi ngeremon. Ya diri berbuat dosa. Nah, seperti itu. Ada itu nasihat daripada Utsman bin Affan. Yut'ibul kutubah alladzina yaktubuna sayyi'at. Ini malaikat-malaikat yang menulis kejahatan. Wa man hasama at-tam' 'anil muslimin
Barang siapa yang melepaskan serakah, sifat serakah rakus dari orang-orang Islam, ay qata'ahu, ia melepaskan serakahannya anhum, apa yang dibalas, dapat balasan. Ahabbahul muslimun, tentu orang akan menyenanginya. Ya, beda orang yang dermawan dengan orang yang rakus. Kalau orang yang dermawan pasti akan disenangi oleh orang lain. Tapi kalau orang yang rakus, ye doang melit ye, padahal ia arak malik nanu. Pasti orang tidak akan senang sama dia. Nah, ini celakanya bagi orang-orang yang rakus. Memang dengan sendirinya kalau orang yang rakus tidak akan ada yang senang. Tapi kebalikannya, ya dalam kondisi apapun itu orang yang rakus tidak akan disenangi oleh orang lain. Wajarlah di sini diingat oleh Imam Nawawi, putuskan atau buang sejauh-jauhnya sifat-sifat rakus itu. Karena kalau orang rakus tidak akan disenangi oleh orang lain. Justru orang yang berlawanan daripada sifat rakus itu akan mendapatkan cinta daripada orang-orang Islam. Nah, jadi ada berapa? Dua nasihat daripada Utsman bin Affan. Memang harus kita kuatkan diri, karena dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita. Maka perlu kita berusaha belajar pelan-pelan untuk menyadarkan diri, jangan sampai kita menghabiskan dunia sehabis-habisnya. Di antara cara latihannya makanan kita perlu kita kontrol, jangan sampai berlebihan. Bolehlah, tapi jangan sampai berlebihan. Dengan cara seperti itu bagian daripada mulai berjalan untuk meninggalkan persoalan-persoalan dunia. Berikutnya, kita juga jangan balik tajum-ajum. Ini Pak Kepsek ini hendak tajum-ajum diri si anak buah. Kelupaan laun kelolosan. Jadi apa-apa melik doang Para bahasa kasar ini tidak jadi penjilat. Jadi ini parah laun. Ini perlu kita ingatkan nih para pejabat itu. Dia senang hanya dipuji saja, kelolosan. Kalau perlu sekali waktu dikritik, ini kurang-kurangnya. Karena dia menyampaikan hal yang hak, misalnya yang benar, ya kita terima agar kita tidak kelolosan. Jadi kalau kelolosan nyala tanggung jawab. Wal maqalatul khamisah an Ali radhiyallahu an. Makalah atau nasihat yang kelima datangnya dari Ali radhiyallahu anhu wa karramal wajha. Ini ada teks doanya berbeda dari sahabat-sahabat yang lain. Karramallahu wajha. Ada salah satu alasan yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib itu kenapa didoakan dengan karramallahu wajha? Jadi tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking dia menjaga. Memang kan makruh hukumnya untuk melihat kemaluan. Ya memang lumayan beratnya, dan berat Malik nih. Jadi, saking kehormatannya tetap terjaga sampai-sampai beliau sendiri tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Maka dikatakan sehingga alasannya Rasulullah sendiri mendoakan karramallahu wajha. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya di antara nikmat dunia yakfikal Islam ni'mah. Cukuplah nikmat yang paling top itu adalah di dunia ini nikmat kita menjadi orang Islam. Luar biasa ini nikmat Islam ini. Karena tidak semua orang. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kata Ali bin Abi Thalib, nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah hidayahkan ke diri orang Islam. A'dhamu ni'amillah, sepaling besar nikmat Allah lil abdi bagi seorang hamba, ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud. Allah mengeluarkannya dia, seorang hamba itu, dia dari tidak ada menjadi ada. Kita kan tidak pernah minta sama Allah, tidak pernah doa agar kita diadakan, ternyata Allah adakan kita. Ini nikmat yang terbesar juga ini. Tiba-tiba kita ada di dunia. Tidak pernah kita minta, ciptaan kita malah mau hidup di dunia. Tidak pernah kita minta, tapi ternyata Allah jadikan kita. Nah, dengan kata-kata seperti ini, nasihat ini menyadarkan kita agar ingat terhadap Allah. Tanpa minta pun Allah akan berikan kita, dan lebih ingat juga, lebih sadar kita mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibarengi dengan setelah Allah adakan kita, lalu kita menjadi orang yang Islam. Wa ikhrajuhu min dhulumatil kufur, Allah mengeluarkan dia daripada kekafiran ila nuril Islam, kepada Islam. Wa inna minasyughli yakfika ta'ah, kalau mau repot sibuk di dunia ini cukup
menjadi aktivitas kita repot apa? At-ta'ah, ketaatan. Tak salah kita repot-repot keduniaan, tapi jangan sampai gara-gara repot keduniaan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan memang manusia ini multi aktivitas, berbagai macam profesi manusia ini, tapi jangan gara-gara kesibukan bekerja itu menghalangi kita atau jadi penghalang kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kuatkan diri. Kadang-kadang orang ketika sedang ya macam-macam lah model-model orang, sedang naik tinggi puncaknya atau terlalu sibuk, akhirnya dia melupakan yang menciptakan dia. Tadi dikatakan awal, kita ini ada tanpa diminta, Allah adakan kita. Giliran hanya kita disuruh untuk ingat Allah, gara-gara alasan repot alasannya sehingga tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita bisa menguatkan kalimat la ilaha illallah. Cara kita ingat Allah bagaimana? Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrul lisan bisana. Kalau mau ingat sama Allah, lisan ini harus dibasahi dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul ain bin nazar. Bagaimana caranya zikir mata ini untuk ingat kepada Allah? Bin nazar, dengan cara mengamati, memperhatikan tanda-tanda kuasa Allah, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Setiap kita berjalan, kita nyadar ini merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata itu sudah berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrur rijal. Bagaimana caranya zikir kaki ini? Bil masyi ila makanis salih, dengan cara melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang saleh. Seperti tempat ini, dari rumah kita dari sebelumnya berniat ingin melangkahkan kaki ini ke masjid, melangkahkan kaki ke tempat majelis ilmu, maka kaki pun sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikrul yad, bagaimana caranya tangan ini berzikir? Bil amali salih, dengan aktivitas kesalehan. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan itu bagian daripada zikir. Ada yang menyatakan itu zikir syar'i namanya. Zikir apapun yang kita lakukan secara kebaikan, maka itulah termasuk bagian daripada zikir secara syar'i. Nah, ini perlu kita jaga dimanapun kita berada. Makanya wajar bagi orang yang senantiasa rutin istiqomah mengingat Allah, apalagi dengan lafaz la ilaha illallah. Abdullah bin Abbas itu menceritakan, menyampaikan hadis bahwa idza fatahal bab al jannah, besok kalau Allah membuka pintu surga, nadal munadi, tiba-tiba muncul seruan. Ya, mirip-mirip inilah tanda-tandanya ini. Seruan, apa kata seruan itu? Bertanya, ya jannatu. Di bawah arsy itu ada seruan yang memanggil. Siapa yang dipanggil? Surga. Ya jannatu, hei surga. Man anti waliman fiki. Kamu ini siapa surga? Dan apa yang ada dalam diri kamu, kenikmatan-kenikmatan yang Allah ciptakan itu diperuntukkan untuk siapa? Dijawab oleh surga itu, li ahli la ilaha illallah. Saya ini dan apa-apa yang ada dalam diri saya ini diperuntukkan bagi orang-orang senantiasa menjadi ahli la ilaha illallah. Ternyata tidak selesai sampai sana seruan, masih lagi seruan ada. Siapa yang diseru ini? Maghfirah sama rahmat. Ya rahmat, ya maghfirah, hei rahmat, hei maghfirah. Man antuma, kalian ini siapa? Waliman fikuma, dan kalian ini diperuntukkan untuk siapa? Dijawablah oleh maghfirah rahmat itu, li ahli la ilaha illallah, bagi orang-orang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar, ada hadis lain menjelaskan, satu kali saja kita menyatakan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah marratan wahidatan, bagaimana balasan Allah? Pahalanya besar sekali. Seperti apa balasan pahalanya? Ka'adadil kufar fil ard. Jumlah pahala bagi orang yang senantiasa satu kali saja menyatakan la ilaha illallah, Allah balas pahalanya seperti jumlah orang kafir yang ada di dunia ini. Kalau jumlahnya sejuta, wah luwih balasan sekali doang, apalagi berkali-kali. Makanya dalam menjelaskan
tafsir ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, Abdullah bin Mas'ud itu menjelaskan dalam tafsirnya beliau, apa maksudnya Allah ingat Allah tuh banyak-banyak sekali ingat Allah. Maksudnya apa? Udzkurullah fi jami' ahwalikum. Jangan melihat kondisi baru berzikir. Dalam kondisi apapun berzikir kepada Allah. Nah ini jami' ahwalikum. Mau maradan, mau sakit, mau sehatan, mau sehat, mau sedang menjabat. Wa fi jami' amanikum, amakinikum, dimanapun tempatnya. Tidak mengenal tempat kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna udzkurullah dzikran katsira. Kan kadang-kadang orang papa naja sangsara, ya toh ingat Allah, nenek kaji. Ada juga orang sedang lagi dapat nikmat, ya tahu ingat. Ya, kalau bisa kapan-kapan harus tetap dijaga agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di baran kuntum, di angkasa tempatnya, au bahran kuntum, mau di lautan. Ya, pokoknya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi? Balasannya li ahli la ilaha illallah. Semua diperuntukkan bagi orang-orang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya besar sekali. Misal di Indonesia ini jumlahnya sekian miliar, banyak orang kafir misalnya. Begitu jumlah pahalanya, apalagi berkali-kali menyampaikan zikir kepada Allah, lebih-lebih lafadznya la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina ala qawli la ilaha illallah wa amitna ala qawli la ilaha illallah wa ba'athna ala qawli la ilaha illallah wa ahsyurna yawmal hasyri bi zumrati man qala la ilaha illallah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka antal musta'an wa nasta'inuka fi fasadan fi nasr kulli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi